Film ini menceritakan para Approokers yang healing ke salah satu hutan keramat guna mengobati rasa trauma yang mereka alami. Namun ternyata hutan yang mereka kunjungi bukanlah hutan sembarangan. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai ngapruk membabat pohon jengkol di kebun orang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekaya. I'm not avoiding you. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Joy yang sedang berada di rumah pacarnya untuk memberikan surprise pada ayangnya ini. Hingga setelah si ayang pulang, ia pun langsung memberikan surprise kue gosong yang ia buat. Akan tetapi Derek terlihat biasa saja dan seperti banyak beban pikiran. Apakah karena selalu kalah main jelot? Lantas Joy meminta Derek untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukannya curhat, Derek malah melampiaskannya dengan bertukar jigong dan mengajak Joy untuk adu retri. Namun suenya tiba-tiba Joy menghentikan aksinya hingga membuat Derek kecewa dan merasa di PHP-in. Lantas Joy berkata, bosen gituan mulu, kayak yang mau dikawin aja. Lalu tiba-tiba betapa syoknya Joy saat melihat si ayang tiba-tiba menjadi beringas. Di tengah rasa ngeri, Joy berusaha mengecek keadaan. Betapa syoknya Joy saat si asu peliharaannya dihabisi Derek. Singkat waktu setelah kejadian mengerikan yang Joy alami, ia pun terlihat stres dan kacau. Sementara di luar, temannya bernama Carmen dan si gotik maksa bernama Tara merasa heran dengan Joy yang belum melakukan persiapan. Rupanya mereka berencana untuk pergi healing ke suatu tempat untuk melepas penat. Hingga tak lama kemudian, Joy yang terlihat panik dan buru-buru meminta Carmen untuk segera pergi dari tempat ini. Kira-kira hal apa yang membuat Joy sepanik itu? Do you like the flowers I sent you? You didn't need to do that. Di tengah perjalanan, Carmen yang khawatir menanyakan keyakinan Joy untuk mengikuti petualangan ini. Rupanya, Joy yang stres memutuskan bergabung dengan komunitas Approok Adventure, di mana kegiatan ini bertujuan untuk terapi pengobatan trauma. Hingga setelah Joy meyakinkan teman-temannya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. All we're gonna do this weekend is talk. Singkat waktu setelah menempuh perjalanan jauh, Joy yang akan update story merasa kecewa dengan adegan sulit sinyal yang selalu sutradara buat. Namun Carmen yang sudah terbiasa bergegas mempersiapkan perbekalannya. Dan tak lama kemudian, Joy dihampiri seorang gadis expired bernama Carol, di mana Carol adalah seorang dokter psikiater sekaligus pemandu healing. Carol pun terlihat senang karena ia mendapat anggota baru di grupnya. Setelah menyambut kedatangan Joy, Carol meminta Joy untuk mempersiapkan perbekalan karena Approok Adventure akan segera dimulai. That's pretty steep. Just one. Singkat waktu di tengah asiknya Approok Adventure, tiba-tiba saja Joy diajak ngobrol oleh kewes kepo bernama Sania dan menanyakan trauma apa yang dialami oleh Joy. Lantas Joy mengatakan jika dirinya mengalami trauma setelah disiksa oleh pacarnya yang tak pernah memberikan kepastian dan hanya menginginkan servis ganti oli setiap malam. Mendengar hal itu, Sania pun merasa iba dengan nasib yang Joy alami. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja mereka heran saat rekan-rekannya menemukan sesuatu. What is that?
Maybe they were attacked. Rupanya Carol menemukan sebuah kamera yang berlumuran darah. Mereka pun menduga jika si pemilik telah diserang hewan buas atau mungkin diserang ceker jebrag alias Bigfoot. Kemudian Sania langsung memberikan semprotan anti hewan buas untuk berjaga-jaga. Di tengah rasa takut yang Joy alami, Carol meminta semua orang untuk melanjutkan perjalanan dan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Singkat waktu, saking traumanya dengan Derek, Joy yang tidur sampai memimpikan pacarnya sebagai sosok makhluk yang mengerikan. Namun apakah semua itu hanya bayangan semata? They're moving. Di keesokan harinya mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja Joy merasakan sosok yang berada di balik ruyuk. My God. Tanpa Joy sadari, sosok makhluk mengerikan sedang mengintai mereka di balik pohon. Hey guys, stop. Di tengah perjalanan, Tara meminta semua orang untuk berhenti karena ia seperti mendengar ribuan lalat di tempat ini. Tak cuma itu, mereka pun heran dengan kondisi air di tempat ini yang terlihat kotor dan tercemar. Come on. Put it up. Singkat waktu, terlihat mereka sedang melakukan terapi keberanian di tengah hutan. Dikira Kunti, ternyata Sania. Tara yang kesal pun menyudahi terapi dan langsung pergi. Sementara itu, Joy yang pertama kali melakukan terapi berusaha untuk fokus dengan bimbingan Carmen. Melihat Joy membuka penutup mata, ia pun menanyakan apa yang Joy rasakan. Joy pun berkata jika ia mendengar sesuatu yang mengerikan. Saat bertemu dengan Carol, Joy pun merasa jika tempat ini tak seharusnya menjadi wahana terapi. Akan tetapi Carol merasa jika tempat ini sangat cocok untuk mengobati orang-orang yang mengalami trauma. Meski Carol mengakui jika ia pun pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, namun cara ini sangat efektif karena kita akan melalui hal-hal baru bersama-sama. Dirasa ada yang aneh dengan Joy, Carmen menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Joy mengatakan jika dirinya merasa seperti diawasi sesuatu setelah memasuki kawasan hutan ini. Apalagi saat menutup mata, ia seperti mendengar suara-suara yang mengerikan. Dirasa Joy masih diliputi trauma, Carmen berusaha menenangkan Joy dan menyuruhnya untuk fokus pada penyembuhan di tempat ini. Joy, come back. Sementara di sisi lain, si reggae gotik Tara terlihat apruk-aprukan sendirian untuk nyebat. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Sontak Joy pun heran dengan Tara yang terlihat ketakutan. Namun Tara merasa jika apa yang ia alami hanyalah efek dari trauma saja. Namun Joy yang juga pernah mengalami keanehan malah menduga jika hutan ini adalah hutan terkutuk. Tak ingin traumanya malah semakin bertambah, Tara langsung mengajak Joy untuk bergabung dengan yang lain. Oh my God. What happened to it? Setelah menemukan kepala rusa yang terkoyak, Joy yang bergidik ngeri mengajak semua orang untuk pergi dari tempat ini. Namun jelas saja Carol menolak karena terapi belum sepenuhnya diselesaikan. Di tengah perjalanan, Joy yang kembali gelisah tiba-tiba mendengar suara jentikan aneh. Melihat Joy yang kembali pelangap-longo, Carmen mengingatkannya untuk tetap fokus dan jangan terpisah dari yang lain.
Kira-kira suara apakah yang Joy dengar? Seems like you have something on your mind. Setelah cukup jauh ngapruk, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sekaligus mengisi perut yang keroncongan. Kemudian Carol yang penasaran menghampiri Joy dan menanyakan keluhan yang mengganggu pikiran Joy. Namun Joy terlihat menutupi hal tersebut dan berusaha merubah topik pembicaraan dengan menanyakan alasan Carol memilih hutan ini untuk metode pengobatan. Lantas Carol menjelaskan jika hutan ini diyakini sebagai tempat sakral oleh para pendaki karena menurut katanya alias cenah, hutan ini mampu menyembuhkan rasa trauma. Hingga di tengah obrolan Shania mengingatkan semua orang untuk bersiap karena sebentar lagi hari menjelang poek. Namun saat orang-orang melakukan persiapan, Joy tiba-tiba kebelet pipis dan meminta Carmen menemaninya. Lantas dengan corong ompol, Carmen meminta Joy untuk ngompol menggunakan itu. So much for your help. And let me maintain a stance of Stop! Good luck! Thanks. Lagi-lagi tanpa mereka sadari, sosok itu kembali mengintai di balik gelapnya ruyuk. Sesaat kemudian, Carmen yang sedang melihat-lihat sekitar tiba-tiba merasakan aura aneh. Carmen. Joy. My apaan tuh? Joy pun syok parah saat melihat sosok burik seperti genderuwo kurang gizi. Untung saja Carmen keburu datang dan membawa Joy pada yang lain. Sesaat kemudian, Joy pun menjelaskan jika ia melihat sosok mengerikan di tengah hutan. Namun jelas saja semua orang hanya menganggap apa yang Joy lihat hanya bagian dari traumanya yang belum sembuh. Joy, where are you right now? Sesaat kemudian, Carol yang penasaran menanyakan kondisi Joy saat ini. Lantas Joy mengatakan jika saat ini ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya terhadap Derek. Namun sayangnya, Joy tidak bisa menceritakan lebih detail apa yang ia alami. Lantas, kira-kira apa yang telah dilakukan Joy pada Derek? Sontak Joy pun syok parah setelah mengalami erup-erup dan memimpikan Derek yang menyerupai sosok mengerikan. Lantas Joy yang terbangun langsung mencari teman-temannya. Di luar, Joy semakin merasa ngeri dengan keadaan hutan yang begitu mencekam. Lalu tiba-tiba Joy kembali mendengar suara aneh dari arah lain. Rupanya suara tersebut berasal dari Carmen dan Tara yang sedang mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, Carmen dan Tara heran kenapa Joy keluyuran sendirian ke tengah hutan. Lantas Joy menjelaskan jika ia selalu mengalami mimpi buruk, bertemu dengan sosok burik dengan luka busuk di sekujur tubuh. Dan entah sebuah kebetulan, si Rege Tara pun mengungkapkan hal yang sama. Jika barusan ia pun memimpikan sosok yang dikatakan Joy. Di tengah rasa ngeri, Carmen pun menyarankan semuanya untuk kembali tidur dan membicarakan hal ini pada Carol. Shayna. Tara? Di keesokan harinya, Joy pun heran karena Tara tidak ada di dalam tendanya. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba saja Shania berteriak karena tas logistik yang mereka gantung sudah raib. Dirasa semua ini ulah monyet Salatri, Shania pun terlihat kesal karena tas itu merupakan satu-satunya perbekalan selama mereka ngebolang. Di tengah situasi kalut, permasalahan pun ditambah dengan hilangnya si Rege Tara. Takut terjadi sesuatu pada anggotanya, Carol pun berniat untuk mengeceknya. Tara? Tara! Di tengah pencarian si peot, Carol pun panik saat mendengar suara yang aneh.
plan? Di tengah keheranan, mereka pun kembali mendengar teriakan Carol dari arah lain. Betapa syoknya mereka saat melihat darah di atas batu. Dirasa tempat ini berbahaya, Joy menyarankan semua orang untuk pulang dan memanggil bantuan. Akan tetapi Sania yang khawatir bersikeras untuk mencari keberadaan Carol. My God. Sontak Sania pun syok parah saat menemukan sebelah kaki Carol. Lalu tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada Sania yang seperti terkena genjutsu. Rupanya Sania terkena genjutsu dan kembali mengingat traumanya ketika masih menjadi anggota militer, hingga ia pun harus terperosok ke dalam gawir yang curam. Oh my God. Belum reda rasa syoknya, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara yang aneh. Hingga Joy pun heran sekaligus kaget saat melihat goa yang sama persis seperti di mimpinya. Setelah menemukan bercak darah, mereka pun menduga jika Sania telah diseret ke tempat ini. Lantas mereka pun berniat mengeceknya sambil membawa sebatang kayu untuk berjaga-jaga. Sungguh tanpa diduga, mereka pun menemukan Tara yang terkurung kayu-kayu albiso. Setelah menyelamatkannya, Tara pun berkata jika ia melihat Carol dan Sania diseret ke dalam goa yang lebih dalam. Mendengar hal itu, Carmen meminta Joy untuk membawa Tara keluar, sementara ia akan mencari Carol dan Sania. Dan benar saja, Carmen pun menemukan Carol dengan keadaan yang sudah tak berdaya. Lalu tiba-tiba my God, ternyata gua ini merupakan sarang dari sosok genderuwo yang seperti kurang gizi pemakan segala. Sungguh mengerikan, dengan borok di sekujur tubuh, makhluk ini terus mengejar Carmen. Meskipun lolos dari kejaran si makhluk, Carmen harus menderita luka di kakinya. Sementara di seberang sungai, Joy dan Tara langsung memanggil Carmen untuk segera kabur. Tapi ternyata yang sebenarnya dalam bahaya adalah Joy dan Tara. Joy is behind you! Joy! Di tengah situasi panik, mereka pun berharap si makhluk tak bisa menemukan persembunyian mereka. Akan tetapi sesaat kemudian, untung saja mereka masih bisa bertahan. Namun sialnya, Tara yang terluka parah sudah putus asa dengan keadaan. Dirasa ajalnya sudah dekat, Tara yang tak ingin mati sia-sia berniat memancing perhatian si makhluk agar teman-temannya bisa pulang dengan selamat. Meski semua orang menahannya, namun tekad si Rege sudah bulat. Dirasa si makhluk sudah menggondol Tara ke sarangnya, Joy dan Carmen langsung keluar dari persembunyian.
Akhirnya berkat pengorbanan si Rastapara, Joy dan Carmen bisa bernapas lega untuk sesaat. Saat Joy mengobati kaki Carmen, ia pun menceritakan penyesalannya sesaat sebelum pergi, di mana pada saat itu Joy dihampiri Derek yang berusaha meminta maaf atas insiden semalam. Akan tetapi Joy yang muak sudah tidak ingin mendengar alasan basa-basi, apalagi kini Derek sudah melakukan tindak kekerasan, bahkan menghabisi asuhnya yang bernama Gugun. Lantas Joy memutuskan untuk pergi meninggalkan Derek. Ternyata dalam usaha membela diri, tanpa sengaja Joy telah menghabisi nyawa pacarnya sesaat sebelum pergi healing. Setelah mendengar cerita itu, Carmen berusaha menenangkan Joy dan fokus mencari cara untuk pergi dari hutan ini terlebih dahulu. Rupanya sedari tadi si makhluk telah mengintai mereka di dalam tenda. Dirasa Carmen kembali dibawa ke goa, Joy langsung mempersiapkan peralatan untuk menolong Carmen. Setibanya di goa, Joy hanya membawa korek dan semprotan beruang karena akan sulit jika membawa tas ke dalam goa yang sempit. Betapa ngerinya saat Joy menemukan sisa-sisa tulang dari korban si makhluk. Ternyata makhluk ini sudah memburu banyak sekali pendaki. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba Joy mendengar suara Carmen. Betapa syoknya Joy saat menemukan kepala Sania. Di tengah rasa mual, Joy berusaha melanjutkan pencarian. Saat Joy menemukan Carmen, rupanya si makhluk mempunyai kekuatan genjutsu untuk melumpuhkan korbannya seperti klan Uchiha. I'm okay, hon. Akhirnya Joy yang bisa melawan genjutsu mampu menyelamatkan Carmen serta membakar si makhluk yang entah apa itu. Hingga setelah keluar dari gua terkutuk itu, mereka pun menguatkan diri untuk bisa keluar dari hutan ini. Akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari hutan kematian dengan selamat. Lantas mereka yang sudah tidak peduli lagi memutuskan untuk segera pergi. Bagaimana? Cukup mengerikan sekali bukan? Niat hati ingin healing menghilangkan trauma, mereka malah mendapat gangguan dari sosok makhluk pemakan segala.
namun kita tidak dijelaskan makhluk apa itu sebenarnya. Di samping rasa trauma yang Joy alami, film ini cukup memberikan misteri yang cukup membuat para Approokers merasa ngeri. IMDb untuk film ini adalah 4,4 dan menurut Saka yang cocok diberi nilai 5,4. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dark Nature 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.